Emang gak ada suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hujan mulu ya, sekarang aja lagi hujan lagi nih. Kelihatan nggak? Saya lagi di Jakarta Barat, perbatasan Tangerang. Oke, sorry ya tadi siang gue lagi di Bogor gitu. Lagi nganter monitor buat web developer, jadi diundur 1 jam gitu, biar lebih fresh ngajarnya. Bekasi panas bang, Bekasi mah memang beda ya. Saya buat programmer betul. Ngantornya di Bogor. Jadi baru balik tadi jam 13 lewat baru balik. Oke, ya hari ini kita bahas terkait analitik kuantitatif gitu. Mungkin ini buat sebagian orang salah satu materi yang lumayan susah gitu. Terutama memang selain kita harus menganalisis bacaannya gitu, kita juga harus menghitungnya kan. Jadi memang ada dua proses gitu yang kita lakukan biasanya dalam mengerjakan soal-soal analitik ya kuantitatif gitu. Tapi pada dasarnya kalau kalian pahami secara pelan-pelan, justru ketika kalian nanti mulai paham dan juga mulai terbiasa, gue yakin soal-soal analitik ini jadi soal yang mudah gitu. Malah beberapa anak gue tanya kan, yang dia nilai PU-nya bagus, dia ngerjain dari soal-soal kuantitatifnya dulu gitu. Karena memang dibandingkan dengan soal PU yang lain lebih mudah dikerjakan gitu buat beberapa orang ya gitu. Tapi ini pilihan sih karena memang tiap orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Oke, jadi analitik kuantitatif ini memang dia masuk ke dalam sub bahasan dari penalaran kuantitatif karena memang ada kata kuantitatif. Ini kan akar katanya dari kuantitas kan. Kuantitatif itu kuantitas. Jadi menghitung atau menganalisis berdasarkan kuantitasnya gitu atau jumlahnya, jumlah apa proporsi gitu. Nanti juga ada presentase gitu. Jadi simpelnya kalau kita ngomongin analitik, dia adalah analisis informasi. Itu biasanya memang eh, dibuat poin-poin ya gitu. Jadi analisis informasi yang kompleks gitu. Jadi ciri khas analitik tuh gitu. Jadi kita menganalisis informasi yang relatif kompleks yang tujuannya nanti untuk menghasilkan apa nih? Informasi, informasi R kelebihan R ya. Informasi dan ya biasanya juga terkait simpulan yang logis gitu. Dimana kalau dalam ini terlalu ke bawah ya. Dimana dalam ya analisis analitik kuantitatif kita kan memerlukan pemahaman gitu terkait dengan ya metode hitung gitu. Metode hitung gitu atau kuantitatif. Meliputi apa aja nih? Ya operasi bilangan kan. Kayak misalkan ya terkait dengan pasti ya penjumlahan gitu. Apalagi ya pastinya pengurangan gitu kan.
Apalagi pasti juga ada perkalian, terus juga pembagian atau perbandingan ya. Dan juga nanti yang relatif agak-agak sulit itu terkait dengan ya menghitung bilangan persen gitu atau persentase. Itu. Nah, yang terpenting, biasanya kan kita disajikan informasi yang kompleks ya di analitik gitu. Misalkan informasi satu, bla 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 bla, informasi dua, bla 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 gitu, informasi tiga, bla 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 bla. Nah, salah satu catatan dan yang jadi hal penting gitu dalam analitik itu apa? Kalian bisa menganalisis informasi yang pasti. Dan yang kedua apa? Ada yang tahu gak? Dan yang terpenting, ya mengubahnya, mengubah apa nih? Mengubah informasi menjadi apa? Ilham Power Ranger, bukan ya? Menjadi persamaan gitu, persamaan matematika yang sederhana. Jadi kita merubah bentuk kalimat, bentuk pernyataan menjadi sebuah iya persamaan matematika yang sederhana aja gitu. Jadi mungkin di SMA gitu di matematika wajib, gue masih ingat banget di materi aljabar itu ada materi membuat model matematika kan. Misalkan Sela beli somai 3 dan membeli bakso 4 porsi gitu dengan harga 120.000. Berarti kan itu kita rubah gitu. Dimana biasanya siomay dan porsi bakso tersebut itu kita rubah jadi variabel-variabel tertentu. Itu dimana nanti bisa jadi 3x plus 4y sama dengan 120.000. Nah, sama dengan analitik ini. Kita merubah informasi menjadi persamaan matematika yang sederhana gitu. Bedanya ini satu kalimat aja, sederhana. Walaupun nanti mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa udah advance gitu, udah tingkat lanjut, yang menghitung aja gitu, nggak usah bikin model, tinggal langsung tambah kali. Tapi hal itu bisa terjadi kalau misalkan kalian udah paham hal-hal dasar gitu dalam pembuatan persamaan sederhana ini. Misalkan, ini ada contoh eh, pernyataan yang meliputi operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kita biasanya untuk mempermudah ya kita rubahnya jadi bentuk matematika yang sederhana gitu. Misalkan apa? Si A memiliki uang 20.000 lebih banyak dari C. Berarti gimana nih persamaan sederhananya? Duitnya si A itu kan 20.000 lebih banyak dari C. Jadi duitnya C ditambah 20.000 kan gitu. Atau 20.000 plus C gitu. Jadi kalau penjumlahan ya baik 20 ribunya yang di depan ataupun C-nya yang di depan itu sama aja karena penjumlahan kan. Beda dengan pengurangan nanti gitu. Si A memiliki uang 20.000 lebih banyak nih kan. Berarti kan ditambah kan dari C. Gitu kan. Nah, ini kan kita merubah bentuk matematika menjadi apa sebuah persamaan gitu. Oke, coba yang kedua. Si A mendapat 5 roti lebih sedikit dari si C gitu. Berarti si A itu dia berapa dapat rotinya? Berarti lebih sedikit 5 roti dari C. Berarti rotinya si C itu dikurang 5 gitu kan. Gitu. Bisa gak bang dibalik 5 dikurang C? Ya nggak bisa karena ini pengurangan kan. Tuh. Jadi 5 roti lebih sedikit dari si C. Nah ini kan perlu
perumpamaan penggambaran gitu. Apalagi nih, coba misalkan Gita mendapat 10 kilogram apel lebih banyak dari Shani. Berarti apel yang didapat Gita, aduh. Nah, ini biasa untuk mempermudah apa? Kita ganti Gita ini ya. Ini kan kadang kita tuh nulis atau ngerjain soal itu dikejar-kejar setan ya. Jadi salah satu hal yang mudah itu kita membuat penyimbolan gitu. Kita rubah kalimatnya jadi sebuah simbol. Gita misalkan G dan Shani jadi S gitu. Berarti apel yang didapat Gita, si G itu 10 kilogram lebih banyak dari Shani. Berarti si Shani plus 10.000 gitu kan. Eh, 10 apel ya, bukan 10.000. Oke gitu. Gitu. Kilogram betul, betul. Gitu. Jadi simpelnya si G ini tadi apa berarti? Si G dan S ini adalah penyederhanaan. Nah, yang terakhir nih, Shilpi. Nih Bang Iben udah wibu, wota. Shilpi mendapatkan 5 buku lebih sedikit dari yang didapatkan Aisyah. Berarti yang didapetin si Shilpi sama dengan 10 buku lebih sedikit. 5 buku berarti si Aisyah dikurang 10 kan. Gitu. Ah, 5 ya? Bukan 10. Nah, itu berarti gua nggak teliti tuh. Di bacaan 5 tapi gua nulisnya 10. Kalau misalkan kalian kayak gitu tadi dan udah terlanjur ngitung, itu kan bisa jadi jawaban yang salah. Jadi sengaja gua mencontohkan hal yang kurang tepat ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan siapa tadi? Si A uangnya 20.000 lebih sedikit, lebih banyak dari C, sorry. Berarti kalau C 40.000, berarti si A 60.000 karena kan ditambah 20.000. Kalau si C tadi dia rotinya adalah 10, berarti rotinya si A 5 kayak gitu. Waduh, jadi politis aja. Cocoknya menteri apa nih, ga? Gue kalau cocok jadi menteri sih, kalau misalkan ada menteri dunia hiburan ya, biar ngurusin JKT gitu, biar ngurusin apa anime di Indonesia, menteri dunia hiburan lah, pemberdayaan wanita gitu. Itu mah maksudnya apa Kementerian Perempuan dan Anak ya. Oke, lanjut perkalian sekarang. Ini kita contoh perkalian. Osinya siapa Bang? Osinya yang orangnya dingin pokoknya. Si A mendapatkan roti 2 kali yang didapatkan si B. Berarti rotinya A ya sama dengan, nah ini apa nih? Ini beda nih dengan yang lain. 2 kali. Kalau 2 kali itu berarti apa? 2 kali lipat kan? A sama dengan 2B gitu. Atau bisa juga apa namanya? Atau ya A sama dengan 2 kali B gitu. 2B aja deh, sama aja ya. Paham lah kalian pasti gitu. Terus apa? Buku A memiliki harga 2 kali dari buku C. Berarti bukunya si A 2 kali harga buku C. Berarti A sama dengan 2C kan. Lanjut. Terus baju A memiliki harga 3 kali.
Berarti si A, aduh tebelnya. Berarti si A sama dengan 3 kali dari C. Yang terakhir berarti si G, si Gita kue 3 kali dari yang didapatkan Z. Berarti 3Z kan gitu. Nah, ini kan kita bisa mengetahui nilai A, nilai A, nilai A gitu. Tapi kalau misalkan di soal, anggaplah yang diketahui nanti adalah nilai A. Berarti kan mau nggak mau kita harus nyari nilai nilai B kan, gitu. Nah itulah dalam perkalian atau dalam penjumlahan itu salah satu yang terpenting juga adalah apa di matematika. Mungkin kalian pernah belajar sama Babe. Adalah merubah, aduh, merubah apa nih? Merubah perilaku, merubah subjek gitu. Karena kan nggak selamanya persamaan ini apa namanya diketahui informasinya si B gitu. Bisa aja nanti yang ditanyain si A misalkan 20. Berapa nih nilai si B gitu kan. Nah, kita perlu melihat atau merubah subjek kan. Gitu. Nah, berarti nilai ini tuh sama dengan berapa nih? Ya, jika A sama dengan 2B, maka nilai B itu sama dengan 2A, apa? Setengah dari A kan. Setengah A. Gitu ya. Berarti sama juga seterusnya. Berarti nilainya si C gitu. Itu setengahnya si A. Ini kan logika sederhana ya. Walaupun secara matematis ada perhitungannya kenapa bisa seperti ini. Berarti nilai C itu sama dengan sepertiga dari si A. Begitupun nilai si Z itu sama dengan sepertiga A. Asal mulanya gimana Bang bisa kayak gitu? Nah ini kan eh kita buat pemisalan deh di bawah. Terus ya gitu ya. Misalkan nilai kita pakai nilai si Gita dan Z nih. Dia ngomongin tentang kue ya. Misalkan si Gita, kuenya Gita itu Gita punya 9 kue gitu. Berapakah nilai apa jumlah kuenya si Z? Nah, persamaan dasarnya kan kayak gini kan. Nah, berarti kita masukin aja persamaan awalnya gitu. Berarti si Gita itu kan sama dengan 3Z gitu. Nah, karena kita mau mencari nilai Z gitu kan. Berarti kan kita harus meniadakan konstanta yang ada di depan Z kan, yaitu 3 gitu. Karena kan kita mau mau tahu nih nilai Z itu berapa. Maka ini kita dalam persamaan kita harus memberlakukan ruas kiri dan ruas kanan itu secara adil. Maka apa? Kedua ruas nanti kita kalikan dengan 3 kan. Apa? Kita bagi dengan 3 sorry. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 3. Berarti nanti ini jadi G per 3 gitu kan. Nah ini kedua ruas sama-sama kita bagi 3 gitu biar adil. Iya gak? Nah maka kan nanti ini 3 dibagi 3 kan habis gitu. Nah, maka nanti nilai Z itu jadinya berapa? Nilai Z itu jadinya G per 3 kan gitu. Atau G ini kenapa A ya?
G gitu. Maka nilai Z itu sama dengan sepertiga dikali G gitu. Itu ya. Ya simpel sih. Atau kalau kita hitung langsung kan berarti kalau si Gita itu adalah 9 kue, ya gak? Ini berarti 9 kue tadi. Simpelnya gitu kan. Berarti 3 dikalikan berapa gitu. 3 dikalikan berapa biar hasilnya 9. Ya, itu kan simpelnya berarti si Z itu nanti dapat 3 kue kan gitu. Ya enggak? Atau kalau kita hitung ini kan berarti sepertiga dikali 9 itu kan 3 kue. Gitu. Jadi kita dalam persamaan sederhana kalau mau menghilangkan konstanta gitu. Ini nilai konstanta kan ya? Bentar-bentar. Variabel konstanta. Kalau yang di depan itu namanya apa ya? Koefisien ya berarti. Oh iya, sorry, sorry. Ini namanya koefisien bukan konstanta. Kalau konstanta yang tanpa variabel gitu. Berarti kalau kita mau menghilangkan nilai 3 maka kedua ruas sama-sama kita bagi 3 gitu. Kayak gitu ya. Ini jadi merubah subjek nih. Mungkin nanti kalian punya materi khusus sama Babeh gitu. Atau di YouTube gue inget banget ada materi tentang merubah subjek. Karena penting banget tuh. Karena baik nanti lu di kuliah jurusan Saintek, kuliah jurusan Sosum, pasti lu bakalan dilatih atau membutuhkan kemampuan buat ngerubah subjek gitu. Lu masuk jurusan ekonomi, itu kan dalam menentukan titik keseimbangan, terus juga apa namanya nilai produksi, terus dalam menentukan pendapatan nasional, itu kan harus bisa merubah subjek kan, karena informasi yang diketahui kan nggak selalu sesuai yang apa namanya dibutuhkan gitu. Oke, itu contoh aja ya, ini contoh nih merubah subjek. Lanjut nih, pembagian atau perbandingan. Gitu. Si A mendapatkan roti setengah dari yang didapatkan si B. Ya berarti ya si A itu setengahnya dikali B. Ini kan pembagian juga ya, karena bentuknya pecahan. Lanjut. Yang kedua, perbandingan uang yang diterima Ani dan Ana adalah 3 banding 4. Wah, ini mulai agak rumit nih. Ini kan sederhana kalimatnya, tapi sebenarnya agak-agak rumit. Nah, biasa ini kan kita memerlukan apa namanya? Perbandingan yang setara kan kalau dalam umur kayak gini. Apa uang gitu. Nah, biasanya perbandingan ini kan merupakan bentuk penyederhanaan dari umur yang sebenarnya gitu. Misalkan kalau umurnya Ani nih 15, berarti umurnya Ana berapa? Ya umurnya Ana kan 20. Nah, untuk mengetahui jumlah-jumlah yang lebih besar, itu kita biasanya memerlukan eh, perbandingan gitu. Di mana biasanya perbandingan itu kan punya posisi yang setara gitu atau senilai. Berarti 3 ini karena dia umurnya Ani itu sama dengan atau dibanding dengan 4 ini per umurnya si Ana gitu kan. Iya gak? Berarti kalau kayak gini kan kalau kita lihat ya si Ani misalkan 15, maka si Ana karena dia penyedar apa perbandingannya adalah 4, maka harusnya dia punya
usia yang lebih tua gitu. Sama kayak misalkan lu punya duit, siapa nih di sini, jangan lu aja deh. Nih ada yang pakai logo Manchester. Misalkan si Ray, duitnya 20.000. Terus si Beu gitu. Misalkan dia punya duit 10.000. Berarti berapa perbandingan antara duit Ray yang 20.000 dengan si Beu yang 10.000 gitu. Itu kan kita mesti menyederhanakan kan. Berapa berarti? 2 banding 1. Nah, begitupun umur ini. Jadi nilai 3 banding 4 ini adalah bentuk penyederhanaan dari usia mereka berdua yang sebenarnya. Kenapa sih Bang mesti disederhanakan? Ya karena ini memang dalam bentuk perbandingan biasanya kita butuh penyederhanaan buat menghitungnya lebih mudah. Terus lanjut. 3. Gita mendapatkan kado sepertiga dari yang didapatkan Indira. Berarti kado yang didapatkan si Gita itu adalah sepertiga. Sepertiga itu berapa? Kalau digambarin. 1 dibagi 3 atau 1/3 gitu. Dari yang didapat si Indira. Itu kan. Terus yang terakhir nih. Freya mendapatkan atau menerima 1/4 bagian dari total keseluruhan apel yang diberikan. Si Freya berarti menerima 1/4, itu berarti berapa? 1/4 dari total apel yang diberikan. Berarti ya 1/4 dikalikan dengan total gitu aja. Biasanya kayak gitu. Perbandingan biasanya memang perbandingan ini apa menentukan variabelnya ini yang agak sulit gitu. Jadi memang butuh butuh pemahaman. Apalagi nanti kalau ngomongin perbandingan dia ada yang setara, aduh, ada yang setara kayak gini, ada yang perbandingan tidak setara atau tidak senilai. Oke, nah ini contoh kalimat yang pakai dia persentase. Apa misalkan? Bang Iben wota banget. Ya, apa sama wibu banget. Nggak apa-apa lah ya. Daripada judi online. Daripada judi online ya. Apa merugikan diri sendiri dan ngerugiin keluarga ya pasti. A mendapatkan 60% dari roti yang didapatkan B. Ini gampang ya. Berarti si A dia dapat rotinya itu 60% dari yang didapatkan si B ya gitu. Terus yang kedua, si B dia mendapatkan berapa nih? 40% dari buku yang didapatkan si C gitu kan berarti. Rani mendapatkan 15% dari oleh-oleh yang diberikan Indah gitu. Si Mulyadi, untung gue nulisnya Mulyadi ya. Kalau yang lain ya, misalkan apa? Mulyanto gitu. Mulyani, analitik kuantitatif. Si Mulyadi dia mendapatkan, oh, si Mulyadi mengerjakan 20% soal dengan benar. Berarti dia yang benar itu 20% dari total kan. Dari total soal. Kayak gitu. Gitu, itu cara-cara atau kiat-kiat membuat pernyataan yang persamaan yang sederhana. Biasanya ketika kalian menemukan kata dari, itu kalau dalam matematika biasanya punya makna dikali gitu. Kayak gini kan dikali. Apa misalkan selisih
Selisih itu apa berarti? Penggambarannya. Pengurangan kan? Selisih itu pengurangan. Biasanya kalau ada kata dan itu ditambah gitu. Misalkan uang Yanto dan uang Yadi memiliki jumlah 20.000. Itu kan berarti tadi Yanto plus Yadi gitu kan. 20.000. Nah, Yanto dan Yadi ya berarti kan jumlah kan gitu. Apalagi selisih uang Yadi dan Yono. Yadi dan Yono. Selisih uang Yadi dikurang Yono gitu kan. Itu adalah 20.000. Berarti ya selisih itu pengurangan. Benar, sorry ya bapaknya kesebut. Apalagi sih kayak gitu. Jadi kalau ada kata dari itu biasanya menyiratkan dia itu perkalian. Oke, ini ada latihan soal nih. Bentar nih gue ada perubahan dikit nih. Waktu itu menimbulkan polemik soal ini. Dalam ujian Adi tidak menjawab 12 pertanyaan. Jika Adi menjawab mendapat nilai 60%, menjawab benar, dan bentar. Jika Adi tidak menjawab 12, jika Adi mendapat nilai 60% menjawab benar sisa soal tersebut, berapakah jumlah soal seluruhnya? Oke, ini ada latihan nih. Oke, dua soal dulu. Jadi Adi nggak jawab soal 12. Gitu. Adi dapat nilai 60% nih dari menjawab, dia menjawab benar sisa soal gitu. Berapa ke jumlah soal seluruhnya? Nggak ada yang salah, Bang. Apa tadi? Nggak ada yang salah. Oke, apa nih jawabannya? Oh, ini soal yang kedua. Terdapat 120 buku dalam sebuah rak. Berapa jumlah buku fiksi jika buku fiksi memiliki jumlah 3 kali lipat dari buku non-fiksi? Wah, ini seru nih soal-soal kayak gini. Oke. Oh, ada 4 sih sebenarnya. Coba ya, empat-empatnya aja langsung ya. Kelihatan nggak kayak gini? Oke, ini ada 4 nih. Opsinya cuma 3. Monggo. Manggo. Gue izin off cam dulu. Mau pipis.
Apa udah ada yang ketemu belum? Udah keluar ini. Oke, inget tuh, buku fiksi itu 3 kali lebih banyak dari buku non fiksi. Kalau 3 kali lebih banyak tuh berarti 3 kali lipat kan? Ku hanya ingin lupa, hanya ingin lupa. Bang, cara ngitung persen gimana? 15/100 itu kan 15% ya. Berarti 15/100 dikali 15 juta gitu. Ngantuk eh. 3A 4C. Emang bener ya? Oke, ada yang belum? CCAC. CCAC. Yang satu nggak ngerti ngitungnya. Oke, nomor satu ada yang mau jawab gak nih? Menurut kalian gimana? Satu kan banyak tuh yang jawab cuy. Indah, Fani, P, Dairananda, Fauzan, nomor satu.
Coba gua minta nyalain mic aja nih. Jani nih, coba Jani. Kan jawab tuh terakhir tuh. Satu C katanya. Bingung ngejelasin ya nomor soal nomor satu. Oke, kita gua kasih gambaran dulu nih. Si Adi itu kan dia nggak menjawab 12 soal kan. 12 soal itu nggak dijawab. Berarti yang dijawabnya itu berapa soal? Nah, itu kan mesti dicari tahu kan. Eh dia ngejawab sekitar 60% jawab soal dan benar gitu. Jawab soal benar gitu. Nah, ketika dia menjawab 60%, berarti yang dia tidak menjawab tuh berapa persen? Soal yang tidak dia jawab. Ketika dia jawab 60%, maka kan yang nggak dijawab itu 40% kan gitu. Jadi ini kalau kita buat gambaran gitu, kalau dia jawab 40% itu ada 12 soal gitu. Maka yang jadi pertanyaan kan berapa jumlah soal seluruhnya kan? Yang ditanya tuh kan seluruhnya. Berarti seluruhnya tuh berapa persen? 100% kan? Itu berapa soal gitu kalau 100%? Simpelnya yang ditanyain di soal tuh itu. Berapa persen nih? Kalau 100% gitu. Atau kalau seluruhnya. Nah itu kan kita bisa bikin sebuah persamaan kan? Perbandingan gitu. Ya gak? Jadi kalau misalkan tadi 12 soal itu untuk 40% gitu kan, untuk 40 maka berapa nih? Nah ini kita tulis aja X ya. Berapa kalau misalkan soalnya itu seluruhnya atau 100 gitu kan, 100% gitu. Duh, kurang gede nolnya. Ini kan persamaannya kayak gini kurang lebih. Ini perbandingan setara namanya. Jadi kalau 12 soal itu adalah 40%, nah secara perbandingan itu kan setara dengan berapa nih soal untuk seluruhnya atau 100%. Maka berapa nih menghitungnya? Gitu kan. Nah, pertama kan kita mau ngilangin ini kan berarti ngilangin pecahannya. Maka kedua ruas sama-sama kita kali 40 sama 100 gitu. Jadi kedua ruas sama-sama kita kali 20, 40 sama 100. Berarti ya ini 12/40. Nah, ini kedua ruas sama-sama kita kalikan 40 sama kita kalikan 100. Begitupun dengan ruas yang sebelah kanan kan. Jadi ini X per 100. Nah, ini kita kalikan 40 dan 100 juga gitu buat menghilangkan pecahannya. Gimana Bang ngilanginnya? Ini kan 40 dibagi 40 tuh habis atau sisa satu. Ini 100 dibagi 100 kan habis gitu. Maka nanti sisanya adalah berarti berapa? Yang ini sisa 12 dikali 100, yang ini 40 dikalikan X gitu. Berarti 12 dikali 100 itu sama dengan 1200. Ini kita kalikan nih, gue kasih dikali. Begitupun X dengan
gitu. Berarti 1200 ruas kanannya itu berarti 40x gitu. Maka yang sama juga, kedua ruas sama-sama kita bagi 40 kan, buat ngilangin 40-nya gitu. Ya enggak? Berarti ini kan habis ya. Atau 40 bagi 40 kan satu gitu. Berarti nanti X itu sama dengan 1200 bagi 40, yaitu 30 soal. Kayak gitu. Jadi totalnya 30 soal. Nah, kalau misalkan kalian agak-agak bingung, kalian bisa bikin ituan aja apa eh gambaran-gambaran. Jadi kalian menerjemahkan persentase jadi sebuah grafik aja gitu. Misalkan gimana sih? Gua tulis di atasnya aja deh. Anggaplah kita gambar pakai sebuah batang ya. Gitu. Kayak gini misalkan. Kita bagi jadi kita bagi jadi 5 part kan. Karena kan ini 4 kelipatan 20 jadi tuh, tuh. Kadang ada orang yang lebih mudah kalau dibikin gambar gini. Mungkin ya. Anggaplah tadi kan tuh. Ini kan yang tidak dijawab nih berarti 40%. Iya gak? Berarti sisanya nih 60% yang merah nih yang dia jawab bener nih gitu. Iya gak? Ini 60% gitu. Jadi ini yang tadi tidak dijawab. Nah, ini yang dijawab bener. Nah, tadi yang tidak dijawab tuh berapa tuh? Ada 12 soal. Berarti kan kalau 12 ini satu kotak itu mewakili 6 soal kan? Berarti ini 6 soal, ini mewakili 6 soal, ini mewakili 6 soal, ini mewakili 6, ini mewakili 6 kan. Karena kan tadi 40% itu 12 soal, maka kalau 100% itu berarti 6 kali 5 gitu. Berarti totalnya itu 30 soal. Nah, ini kalau dibikin penggambaran gitu. Jadi balik lagi kalian juga harus paham apa namanya? KPK-nya gitu dari 100. Kan 20 20 20 gitu. Gini. Ini kalau digambar nih kalau anak-anak apa namanya eh mungkin yang suka gambar, yang suka desain atau mungkin secara kecerdasan kan kecerdasan ruang ya, paham pasti kayak gitu. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak? Nah, itu bisa juga tuh kayak Natania tuh. Ya, betul. Nah, itu penjelasan dari gambar gue sebenarnya. Jadi kalau 40% ini 12, maka kan 40%-nya lagi tuh 24. Nah, sisa 20% nih. 20% itu kan berarti setengahnya kan yaitu 6 soal. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Itu kan cara lain mengerjakan. Nah, kenapa sih si Natania bisa ngerjain dengan cara yang seperti itu? Karena dia memang udah paham secara fundamental gitu. Terkait dengan perbandingan gitu. Terkait dengan aljabar. Makanya aljabar itu salah satu materi yang dasar banget di matematika. Ini kan pengaplikasian aljabar kan. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 2 ini gitu. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Terdapat 120 buku dalam sebuah rak. Yang ditanya berapa jumlah buku fiksi nih.
yang ditanyakan ini kan berapa jumlah buku fiksi. Terus ada apa namanya penjelasan lagi buku fiksi jika buku fiksi jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari buku non fiksi. Artinya apa? Kalau kita gambarin jumlah buku fiksi itu sama dengan 3 kali lipatnya buku non fiksi gitu. Jadi buku fiksi itu 3 kali lipatnya non fiksi kan. Nah, berapakah jumlah apa namanya buku fiksi? Nah, kita harus tahu kan bahwa tadi di awal itu 120 adalah jumlah semua buku yang ada di rak. Berarti 120 ini sama dengan penjumlahan dari buku fiksi dan non fiksi kan. Jadi buku fiksi ditambah buku non fiksi itu totalnya adalah 120 gitu. Jadi ini total yang ada persamaan yang ada dalam satu rak gitu. Ya, bingung nggak? Nah, ini kalian kalau udah pernah belajar mungkin substitusi, kita bisa substitusi di sini kan. Apa substitusi yang kita bisa lakukan di sini kan? Bahwa tadi nilai buku fiksi itu berapa? Iya, 3 kalinya non fiksi gitu. Maka ini non fiksi. Bingung. Coba aja nanti apa namanya tanya bingungnya di mana. Atau enggak kalau emang memang kalau ngajarin hal-hal yang fundamental gini kan apa namanya mesti punya dasar juga gitu. Ini gue jelasin dari awal deh. Bingungnya yang di mana nih? Itu ada yang ngerti tuh si bintang tuh. Gitu tadi ini kan berarti buku fiksi itu jumlahnya 3 kali lipat dari buku non fiksi. Tuh, ya enggak? Kalau total bukunya ada 120, berarti itu kan sama dengan jumlah buku dari fiksi, ya enggak? Ditambah buku non fiksi gitu kalau kita jabarin. Nah, berarti 120 ini, nah ini bisa kita substitusi. Karena kan tadi buku fiksi itu 3 kali lipat NF. Jadi ini di bagian ini itu namanya selanjutnya ya kita samakan subjek. Jadi kita rubah subjek, merubah subjek. Tadi kan udah merubah subjeknya si F gitu. Gimana caranya? Tadi kan nilai F itu kita tahu bahwa si fiksi itu 3 kali lebih banyak dari buku non fiksi. Berarti si F ini setara dengan 3 non fiksi gitu. Ditambah buku non fiksi. Maka 120 itu sama dengan 4 buku non fiksi gitu. Ini kan 3 NF ditambah NF itu sama dengan 4 NF. Udah dijelasin lagi tuh. Maka nanti total buku non fiksi ya itu sama dengan 30 buku gitu. Jadi ini bentar. Ya, jadi ini kan di kedua sisi kita sama-sama bagi 4 ya. Aduh, anjay. Ini sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4 buat ngilangin si koefisien ini gitu. Maka ini kan habis. Berarti non fiksi 120 bagi 4 berapa? Ya 30 buku gitu.
Nah, karena buku non fiksinya 30, maka sisanya buku non fiksi berapa berarti? Berarti ini 3 dikali 30 buku. Berarti ini buku fiksi itu totalnya ada 90 buku gitu. Nah, kalian bisa pastiin, bener gak sih Bang? 90 buku, terus kita tambah 30 buku. Ternyata bener, totalnya adalah 120 buku. Nah, pastiin lagi gitu kan. Buku fiksi itu 3 kali lebih banyak nih dari buku non fiksi. Bener gak 3 kali lipatnya dari non fiksi? Bener kan? Karena ini 90. Berarti buku non fiksinya harusnya lebih sedikit, yaitu 30 buku. Gitu. Nah, kalau yang pakai perbandingan itu gimana tuh? Si Depok nih. Makanya saya minta sudut pandang karena kan apa namanya? Dalam satu soal itu, dalam satu soal itu kan bisa banyak cara kan yang bisa kalian kerjain. Cara yang gua ajarin ini cara yang ibarat paling fundamental, paling paling dasar gitu. Jadi gua menjabarkan satu persatu. Kayak tadi kan gue di soal ini menjabarkan satu persatu kan, gitu. Nah, atau kalian bisa gambarin kayak gini, ini kan lebih sederhana. Atau kalau yang lebih mudah lagi tadi kayak siapa namanya, si Jane gitu. Si Jane cuma bilang dengan cara bahwa kalau misalkan 40% itu adalah 12, ya kan? 12 lagi, ini kan udah 80%. Berarti sisanya berapa nih? 20%. 20% tadi berapa? 6 soal gitu. Berarti totalnya berapa nih? Ini kan 100%. Berarti totalnya 12 tambah 12 tambah 6, 30 Bang. 30 soal. Nah, kan kayak gini benar. Tapi kan memang eh, jatuhnya kayak gini bisa dibilang cara cepet ngerjainnya gitu. Nah, sedangkan yang gue ajarin kan memang cara dasar. Iya, memang. Nah, ini yang membedakan kuantitatif kan karena nggak ada rumus yang pasti gitu bisa dibilang nggak ada rumus pasti lo ngerjain karena memang kita nganalisis informasi di pernyataannya bisa aja misalkan di soal ini lo ngerjainnya dengan cara coba-coba gitu gimana bang misalkan coba-coba misalkan lu jawab opsi A anggaplah berarti si A itu kan berarti buku fiksinya 30 ya gak kita jabarin lu kalau jawab opsi A buku fiksinya 30. Berarti buku non fiksinya lebih sedikit 3 kalinya. Berarti berapa? Cuma 10. Nah, ini kan berarti berapa di total? 40. Apa benar total bukunya 40? Ya kan salah gitu kan. Coba lagi opsi B. Namanya teori coba opsi ini. Kalau misalkan buku fiksinya 60, maka buku non fiksinya berapa? Cuma 20 karena sepertiganya kan. Di total berapa, Bang? 80. Apakah benar 80 total bukunya? Oh, ternyata salah gitu. Lu coba lagi opsi C. Opsi C berarti berapa? Ada 90 buku fiksi gitu kan. Berarti non fiksinya berapa? 30. Di total ada 120 buku. Bener gak Bang? Ternyata bener nih. 120 buku. Terus cara mana Bang yang benar antara cara yang ini, aduh, atau cara yang ini gitu. Dua-duanya bener. Cuma yang membedakan apa? Ketika lu udah paham aljabar secara matang, lu mungkin
bisa paham dengan cara seperti ini gitu. Atau gua biasanya tuh nyebut mungkin tiap orang itu punya cara termudah buat jawab soal, bukan cara cepat ya. Tiap orang bakal punya cara termudah mereka gitu dalam menjawab soal. Bukan karena mereka menghafal cara mudahnya atau cara cepatnya, tapi karena memang sudah paham dasarnya, jadi sudah tahu cara apa namanya mengerjakan dengan cepat. Gitu. Oke, lanjut. Nomor ini gua hapus ya. Kayak gitu. Ini teknik coba-coba. Jadi kalau kalian udah waktu udah mepet nih, waduh, coba opsi lah gitu. Itu bisa banget. Bisa, bisa, bisa. Si Aldi mengambil uang 15% dari tabungannya. Berapa jumlah uang yang diambil jika tabungannya 15 juta? Berarti sama dengan berapa? Ini kan tinggal dikali kan. 15% dia ngambil dari tabungannya. Di mana tabungannya adalah 15 juta rupiah kan. Gitu. Berarti 15 per 100 dikali 15 juta. Duh. Berarti itu sekitar, ini kan kalau disederhanain ya, 15 juta dibagi 100. Berarti nanti sisanya itu sekitar, nah kita coret dua gitu, kita sederhanain. Berarti ini sekitar nanti 15 dikali 150.000 gitu. Berarti berapa? Sekitar 2.250.000. 15 kali 15 kan 225 gitu. 15 juta bener tuh caranya tuh. 15 per 100. Jadi persentase itu kan bilangan per 100 gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir, perbandingan umur A, B, dan C adalah 3:4:5. Yang ditanya adalah berapa jumlah umur A dan B jika umur C adalah 25. Berarti berapa nih? Nah, ini kan penyederhanaan umur kan. 3:4:5. Jadi bisa dibilang si umur A itu adalah 3 perbandingannya. Si B itu adalah 4. Dan si C itu adalah 5. Si C adalah 5 kan. Nah, ini bentuk, lagi-lagi gue bilang ya, ketika kita ngomongin perbandingan itu adalah bentuk penyederhanaan dari umur si A, B, dan C yang sebenarnya. Jadi 3, 4, 5 itu hanya penyederhanaan dari umur yang sebenarnya gitu. Misalkan kalau umur gue 25 tahun lah, anggap sekarang umur gue 25 tahun. Terus umurnya umurnya Yono gitu. Kalau gue 25, anggaplah si Yono itu 20 tahun. Berapa perbandingan umur gue sama Yono? Waduh, bukan Gibran ya. Ini Yono beda, Yono. Iben itu 25. Si Yono, temen gua ada namanya Yono, itu 20 tahun. Berapa perbandingan umur gua sama si Yono? Nah, ini kan butuh butuh KPK kan? Iya, 5:4. Dari mana, Bang? Bisa dapat 5:4. KPK di sini bukan itu ya, pemberantasan korupsi gitu. Walaupun lagi rame memang ya. Tapi tapi apa? Eh Kelipatan
persekutuan. Oh, kalau ini mah faktorisasi ya, sorry, sorry. Faktorisasi, P-nya itu apa? Pembagian, B-nya itu terbesar gitu kan. Bisa dibagi dengan nilai yang paling besar berapa? Iya, sama-sama bisa dibagi 5 gitu. 25 ini bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 5 gitu kan. Faktor persekutuan terbesar ya benar. Maklum itu materi SD kita nggak terlalu ngapalin namanya. Kita taunya KPK, terus apalagi perlemahan KPK ya kan. Berarti kalau kayak gini apa? Kalau misalkan umurnya C ini kan berarti ketahuan tuh dia 25 tahun. Iya gak? Umurnya C ini 25 tahun kan, ketahuan tuh. Nah, yang jadi pertanyaan berapa jumlah umur A dan B? Berarti umur A dan B itu berarti A ditambah B kan. Nah, kita bisa sebenarnya bisa ngelihat kelipatan dari 5 ke 25. 5 ke 25 ini berapa kali lipatnya? Ini kan kita bisa melihat celahnya di sini kan. Dia dengan perbandingan 5, umurnya 25 tahun. Berarti berapa kali lipat tuh? Iya, 5 kali lipat kan? Aduh, ini 5 kali kan berarti. Maka harusnya umurnya si A itu ya kita kali 5 kali lipat kan? Ya gak? Baik A si B. Karena kan ini perbandingan. Jadi kita harus melakukan apa namanya? Perlakuan yang sama si A sama B. Kalau si C ini 5 kali lipat, 5 ke 25, maka ini juga harus 5 kali lipat. Berarti berapa? Si A berapa, si B berapa? Berarti si A itu 15, si B itu 20 tahun. Gitu. Maka totalnya berarti adalah 35 tahun. Kayak gitu perbandingan. Kayak gitu. Atau kalau misalkan mau kita jabarin ya, kenapa bisa jadi 35 Bang? Ini kan kita pakai perbandingan sederhana yang setara gitu. Tadi ada yang nanya tuh Bang, cara apa namanya bikin membedakan perbandingan setara dan tidak setara gimana? Nah, itu ada di YouTube sih. Perbandingan setara dan tidak setara. Gitu. Ini kan perbandingannya kan. Kalau misalkan si C ini dengan perbandingan 5 umurnya 25, iya gak? Berarti kalau misalkan umur A ditambah B yaitu 3 ditambah 4, berapa umurnya gitu? Umur A sama si B. Iya, si X gitu kita pakai X kan. Ya gak? Maka nih kedua ruas bisa kita kalikan X dengan 25 gitu. Sama juga ini kita kalikan X dengan 25. Tujuannya apa? Tujuannya buat menghilangkan pecahan yang di bawahnya ini. Berarti ini 25 dibagi 25, sisa satu habis. X dibagi X, gitu. Berarti kalau dijabarin ya, ini kan 5 dikali X. Dan ini nanti jadi 5X. Gitu. Berarti ini 3 tambah 4 itu kan 7. 7 kali 25 berapa nih? 7 kali 25. Tetaplah kita jabarin aja dulu. 7 kali 25. Nah, ya, 7 kali 25. Nah, ini kan bisa kita bagi juga kan. Kedua ruas, ini bagi 5, ini bagi 5. Ini kalau kita jabarin kayak gini kan.
Berarti X itu, nah ini habis nih. 5 dibagi 5 1. Berarti ini 25 dibagi 5 sisa 5. Tuh, berarti 7 kali 5. Berarti nilai jawabannya adalah 35 tahun. Kayak gitu. Nah, ini perbandingan setara. Kayak gitu. Bang, kok lebih gampang cara yang ini sih, Bang? Ya betul, memang. Makanya ini pentingnya kita punya pemahaman analitik secara kuantitatif. Jadi kita, ini kan model matematika juga ya. Jadi kita tahu nih bahwa ini tuh 5 kali lipat perbesarannya gitu. Penyederhanaannya 5 kali lipat. Makanya kita perlakukan semua dengan perkalian yang sama. Berarti ini juga kali 5, 5 kali lipat. Ini juga 5 kali lipat. Gitu. Intinya apa? Kita memperlakukan variabel itu dengan apa namanya? Dengan operasi yang sama. Oke, gitu ya. Tenang kok, nggak sesusah yang kalian pikirin. Oke, ini ada lagi nih. Ini dulu deh 3 nih. Ada 3. Yuk latihan. Nah, soal yang sebenarnya tuh biasa yang keluar kayak gini nih. Coba ini dulu deh, yang ini dulu. Oke, Manggo. Gue matiin obrolan ya, biar nggak ke spoiler.
Ada yang udah bertemu. Apa nih? Yang pertama apa? Sedikit kau mengakuinya. Satu C. Coba kita lihat ya. Desa suka kamu sedang mengalahkan pemilihan calon kepala desa. Si calon A mendapat dua kali lebih banyak dari calon B. Berarti berarti si A itu dapat dua kali lipatnya dari B. Iya gak? Dan B mendapat suara setengah dari si C. Nah, jika calon C mendapat 250 suara, ya gak? Berapakah jumlah suara yang didapat A gitu. Berarti informasi yang diketahui adalah calon C kan. Maka dari calon C kita bisa dapat nilai dari calon B gitu. Gimana Bang? Si B itu kan dapatnya itu setengah dari calon C. Berarti berapa? Setengah dari 250 suara. Ya gak? Setengahnya 250 berapa? Itu adalah 125 suara. Berarti si B itu dia dapat 125 suara. Nah, berarti si A dapat berapa nih? Si A dia dapat dua kali lipatnya si B. Berarti si A itu dua dikali B berapa nih? B kita substitusi 125. Berarti si A dapat 250 suara. Balik lagi ya ternyata. Oke, jadi jawabannya C. Oke, lanjut nomor yang kedua. Jawabannya apa nih? Yang kedua itu 10 tahun. Saat ini umur ayah 60. Umur Andi sepertiga umur ayah. Berarti umurnya Andi, si Andi itu kan sepertiga umur ayah. Berarti sepertiga dari 60 tahun gitu. Berarti berapa nih umur Andi? Umur Andi adalah 60 bagi 3, 20 tahun gitu. Nah, terus apa? Umurnya si Ami setengahnya umur Andi. Berarti si Ami umurnya adalah setengah atau 1/2 dari umurnya si Andi. Andi berapa? Andi 20. Berarti si Ami umurnya adalah 20 bagi 2, 10 tahun. Gitu ya. Lebih gampang ya yang ini. Kayak gitu. Coba yang terakhir nih. Gimana nih? Si ibu membagikan roti kepada tiga anaknya. A, B, dan C. Si A dapat sepertiga, B dan C dapat sisa bagian yang sama. Wah, ada yang jawabannya A, ada yang jawabannya B. Waduh, gimana nih? Ada A, ada B nih. Coba kita jabarin ya. Jadi ada tiga anak yang ditanya C. Si A mendapat sepertiga bagian dari total.
Berarti roti yang didapat si A itu 1/3. Totalnya berapa? Berarti 1/3 dikali 30 roti gitu. Berarti si A dapat 10 roti. Itu si A. Berarti sisanya berapa roti tuh? Sisanya adalah berarti 30 roti tadi di awal ya. Dikurang si A gitu. Si A kan ketahuan tuh. Berarti 30 dikurang 10. Berarti sisanya 20 roti gitu. Nah, 20 roti itu untuk siapa? Aduh, 20 roti itu sisanya buat si A. Kan dijelasin tuh. Si B dan C mendapatkan sisa bagian yang sama. Berarti ya 20 roti ini bagi rata nih. Karena bagiannya sama kan. Maka ya karena bagi sama. Aduh, duh. Berarti ini kan kita bagi dua nih. Aduh, duh. Bagi dua kan. Berarti berapa nih? Masing-masing. Berarti B dapat 10 roti. Ya si C juga dapat 10 roti gitu. Karena kan B dan C dapat bagian yang sama. Berarti 20 bagi 2 kan. 10 dan 10. Yang ditanya siapa? Berapa roti yang didapat C? Si C dapat berapa? Si C ternyata dapat 10 roti. Oke. Gitu. Ini kan masih soal fundamental ya. Jadi yang diajarin masih dasar. Oke nih, soal terakhir nih. Ini soalnya agak beda nih kalau kalian perhatiin. Karena soalnya tuh kayak gini. Jadi biasanya yang ditanya itu informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah roti yang diterima oleh kelompok E. Jadi pertanyaannya tuh, lu butuh informasi poin berapa aja nih? Entah satu dan dua, entah satu, dua, dan lima, satu, dua, dan lima, dua, empat, lima gitu. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, atau semuanya gitu. Untuk dapat si kelompok E nih, maka lu butuh yang mana aja gitu. Coba, monggo. Gue matiin obrolan nih. Jadi ini lebih ke kebutuhan untuk mengetahui kelompok E itu apa aja gitu.
Apa nih? Apa nih jawabannya? Aduh, gue ke toilet dulu deh. Dingin banget nih. Apa nih? Mana aja berarti yang kita butuhin? Nah, ini penting nih. Jadi kita harus tahu apa yang kita butuhin untuk mengetahui roti yang diterima si kelompok E. Nah, dari soal ini kan yang pertama ya, step yang harus kita lakukan yang pertama apa? Mencari poin mana di soal yang berhubungan dengan kelompok E. Jadi kita cari nih, mana sih yang menjelaskan tentang kelompok E. Nah, kita lihat ternyata ada di nomor 4 kan. Iya, Kak. Di mana si E ini mendapatkan setengah bagian dari yang didapat A. Berarti si E ini setengah dari yang didapatkan A. Berarti setengah dikali A kan, setengah A itu. Nah, berarti kan kita tahu nih, si E ternyata butuh mengetahui roti yang didapat kelompok A. Kita cari. Yang kedua kan, setelah kita mengetahui E, kita cari yang berhubungan dengan E gitu, yaitu A. Itu ada di ketentuan 2 gitu. Dimana si A dapat 20% dari total roti. Berarti si A itu dia dapatnya 20% dari total gitu. Nah, berarti kan kita tahu juga nih, berapa sih total rotinya? Oh, ternyata ada di poin 5. Setiap dus itu berisi 20 roti. Satu dus ya. Nah, ternyata ada 3 dus roti. Berarti total roti itu kan tadi 3 dus dikali kan ada 20 roti. Berarti ada 60 roti. Kalau totalnya 60 roti, berarti si A dapat berapa nih? 20% dari totalnya 60. Itu berarti 20 per 100 kali 60 gitu. Berarti si A dapat berapa nih? Se- Sekitar 12 roti. Bener ya, 12 roti. Ini kan 60 bagi 100. Berarti ya, terus 20 bagi 10. Iya, berarti 2 kali 6. 12. Nah, ketahuan dah. Berarti si E dapat
setengahnya dari 12 gitu. Setengahnya dari berarti si E dapat 6 roti. Nah, ini kita simpulin dah. Berarti ini kita tadi dari poin 4, terus ini dari poin 5. Nah, ini dari poin 2. Berarti yang dibutuhin adalah 2, 4, dan 5. Bang, menurut lu perlu dihitung atau enggak gitu? Kan tadi di awal kita udah tahu kita butuh 4, butuh 2 dan 5. Ya sebenarnya kalau misalkan lu ngerasa udah cukup mendapatkan jawaban, nggak masalah lu nggak hitung. Tapi menghitung itu sebenarnya untuk memastikan jawaban gitulah simpelnya. Memastikan perhitungannya apakah benar nih yang dibutuhin 2, 4, dan 5. Jadi kalian bisa langsung jawab, bisa juga make sure gitu, mastiin. Bang, 3 dusnya dari mana? Dari atas ini. 3 dus roti dibagikan kepada 5 kelompok. Jadi ada di atas. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Ini kan soal analisis kebutuhan informasi. Berarti lu yang pertama harus mastiin pertanyaannya. Jadi ketika nemu soal kayak gini, lu langsung lihat aja soalnya tuh apa gitu. Oh, ternyata yang ditanya adalah kelompok E. Jadi lu lihat soalnya apa gitu. Nah, setelah lu lihat soalnya menanyakan apa, lu lihat apa yang dibutuhin untuk menjawabnya gitu. Baru yang ketiga, lu cari apa yang dibutuhin. Nomor berapa aja. Nah, kayak gitu. Dan juga bisa aja nanti hitungan ini terpakai kan kalau misalkan ternyata di soal selanjutnya tetap pakai teks yang sama, tapi apa? Misalkan yang ditanyain berapa roti yang didapatkan kelompok C gitu. Atau berapa roti yang didapatkan si kelompok B. Nah, itu kan berarti lu butuh hitungan juga kan. Ya, jadi ya ini tergantung keperluan kalian aja nanti. Jadi harus tahu apa yang dibutuhin. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak terlalu dibutuhin gitu. Makanya ini soal kayak gini kan analisis kebutuhan informasi. Oke, itu aja mungkin kelas kita hari ini analitik kuantitatif. Ya memang kendala yang kendala yang pertama yang pasti kalian tuh harus apa namanya? Harus bisa ngitung ya. Bisa ngitung, bisa baca gitu. Maksudnya paham informasi yang diberikan. Nah, itu pentingnya obat fokus. Jadi kalian baca obat fokus biar apa namanya? Bisa paham banyak atau beberapa paragraf tanpa membuang waktu yang lama. Kan obat fokus tuh buat ngobatin fokus kalian. Gagap membaca, gagap ngomong segala macam. Makanya namanya obat fokus. Biar kalian fokus. Gitu. Kalau pertengahan ngeblank gimana? Pura-pura pipis aja. Kalau boleh pipis ya. Kadang tuh ruangan kan dingin ya. Pipis aja gitu. Atau enggak cuci muka. Oke, ya mungkin itu aja kelas kita hari ini. Ya besok kita lanjut. Gue lagi mikirin mau ngebahas fundamental apa. Ya makasih buat semua yang udah datang.